Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk datang dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita tahu dalam hadirat Tuhan membawa kita ketenangan, membawa kita damai sejahtera. Mari kita pujikan lagu ini, Rindu Selalu Bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Rasakan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sama-sama katakan, rindu selalu bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami nikmati Tuhan kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku
setiap kami yang mencari wajah-Mu. Haleluya, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau bentuk setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi serupa, supaya kami terus Tuhan menjawab setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bajak hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu itu dan menerimanya dengan utuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai lidah bibir hamba-Nya untuk menyampaikan setiap pesan-pesan yang Tuhan sudah taruh dalam bibirnya Tuhan Yesus, dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Adakah sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu berkata, ya, maka bersukacitalah, karena pada hari ini banyak orang yang sedang mengalami beban di dalam kehidupannya. Banyak penderitaan yang mereka alami, terlebih dengan kondisi ekonomi saat ini. Pada bulan April ini harga barang-barang mulai naik. Kemudian juga PPN yang terbersit akan naik menjadi 11%. Sehingga banyak orang yang mengalami kesesakan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah takut dengan kehidupan. Sebab selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, terang itu selalu ada. Pasti ada solusi dan jalan keluar. Dalam kondisi yang sulit, mungkin secara akal budi kita sudah tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Tetapi masih ada jalan, yaitu jalan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Memang benar saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa apabila ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, maju tidak bisa, mundur tidak bisa, maka masih ada satu jalan, yaitu ke atas, yaitu kepada Tuhan. Karena itu sesulit apapun kehidupan kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, kendalikan hidupmu bersama Yesus.
Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kekuatan kita sendiri hanya terbatas. Tetapi kekuatan di dalam Tuhan itulah kekuatan yang bisa memberi kemenangan. Apapun permasalahan kita, selalu ada solusi dan jalan keluar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari izinkan Tuhan memegang kendali atas hidup kita, supaya Dia bisa berkarya di dalam kehidupan kita, supaya Dia bisa menepati janji-janjinya, supaya Dia bisa menyatakan mujizat-mujizatnya atas kehidupan kita. Sehingga dalam keadaan apapun, himpitan boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi satu hal, solusi dari Tuhan, ya dan amin. Jangan pernah khawatir akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah khawatir akan janji-janji Tuhan. Tetapi satu perkara yang harus kita taati di dalam kehidupan ini, kita masuk di dalam rencananya. Beberapa waktu yang lalu, teman saya mengatakan bahwa beban hidupnya sangat berat, sehingga sampai-sampai dia merasa sudah tidak tahan lagi untuk menanggungnya. Sampai-sampai dia mau ambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi puji Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui jamahan Tuhan, ada satu kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupannya, yang membebaskan dia daripada jerat dosa untuk mengakhiri hidupnya. Tuhan mengulurkan tangannya, dan dia merasakan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga pada akhirnya dia boleh bangkit. Dia boleh menyatakan kemenangan di dalam kehidupannya. Sampai-sampai dia berkata bahwa masalah boleh ada. Masalah masih tetap sama. Tetapi satu perkara, dia menghadapi dengan kekuatan yang berbeda. Dia menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan disitulah kekuatan yang dia dapat ketika Allah menjamah dia, ketika Allah membangkitkan motivasinya, ketika Allah memberikan kasih-Nya, di situ dia merasakan bahwa hidupnya berharga. Sekalipun banyak masalah, tetapi dia tahu bahwa Allah mengasihi dia. Oleh karena itu, dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang salah persepsi. Mereka seringkali menganggap Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Memang betul Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Yesus adalah penolong di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadikan salah persepsi adalah mereka menganggap bahwa Yesus menolong mereka dengan caranya. Yesus mengikuti kehendaknya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi bukan itu cara Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita. Tetapi satu perkara, kita yang harus mengikuti cara Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti cara kita, tetapi kita yang mengikuti cara Tuhan. Maukah kita ditolong oleh Tuhan? Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, apapun yang kita butuhkan, baik itu roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Tuhan berjanji akan memenuhi semuanya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jika kita berpegang pada ayat ini, apa yang menjadi permasalahan kita? Harga boleh naik, masalah boleh ada,
tapi kita punya Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Itu sudah lebih daripada cukup. Beranikah saudara menyerahkan hidup saudara di bawah kendali Tuhan? Karena suatu masalah tidak lagi menjadi masalah jika masalah itu sudah ada solusinya. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah janji Tuhan jika kita berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat ini menunjukkan janji Tuhan bahwa sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi terang Kristus tetap ada di sana. Artinya kita tidak pernah sendirian. Selalu ada terang Kristus yang menerangi kehidupan kita. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar bagi permasalahan kita. Sehingga masalah bukan lagi menjadi masalah, karena solusi dan jalan keluar itu selalu ada. Janji Tuhan bahwa kita tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Kita tidak pernah berjalan pada lingkaran setan, tetapi kita tetap berjalan dalam terang Kristus. Hanya jalan yang kita lalui itu sukar. Jadi beda ya saudara. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan dengan kita berjalan di dalam terang Kristus, kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terang. Cuman jalan yang kita lewati itu sukar. Hal ini pernah dialami oleh jemaat di Makedonia. Kalau kita baca 2 Korintus 8 ayat 2. Dalam berbagai pencobaan yang berat, sukacita mereka melimpah. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Makedonia secara ekonomi mereka dikatakan mereka miskin, tetapi sukacita mereka melimpah. Di tengah-tengah kesesakan, mereka merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Di dalam kesesakan mereka, selalu mereka menemukan jalan Tuhan. Oleh karena itu mereka selalu bersukacita. Biarlah ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun hidup kita ada di dalam masalah. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam masalah. Tapi satu hal, ketika kita menemukan Kristus, maka masalah itu bukan lagi masalah, tetapi menjadikan sukacita di dalam hidup kita. Karena kita telah merasakan kasih Allah, kita merasakan berkat Allah, kita merasakan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 8 ayat 2, dalam berbagai pencobaan yang berat, sukacita mereka melimpah, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Kaya di dalam kemurahan hati, ini yang sangat penting di dalam Tuhan. Yang kedua, barang siapa mengikut aku, ini menunjukkan bahwa Yesuslah sang pemegang kendali dan tugas kita adalah mengikut Dia. Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menginginkan Tuhan yang mengikuti cara kita. Tuhan meluluskan apa yang kita inginkan. Tetapi di sini katakan barang siapa mengikut aku. Artinya kita yang mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu, kita seia sekata dengan Tuhan, kita mau masuk di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, Ia mempunyai terang hidup. Ia adalah janji Tuhan bila kita berjalan bersamanya. Sebab Yesus adalah terang. Bersama Yesus, kita tidak akan mengalami kegelapan. Sebab Yesus terang itu sendiri. Seperti yang dikatakannya, akulah terang hidup. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini.
Karena kita percaya bahwa kasih karunia membawa kita kepada terang hidup. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami memiliki Engkau Tuhan. Di dalam kasih karuniamu kami boleh merasakan terang di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, terkhususnya anak-anak-Mu yang pagi hari ini merindukan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menolong mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Mu. Kami percaya mereka akan mendapatkan satu solusi dan jalan keluar di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu di dalam Yesus tidak boleh putus asa. Di dalam Yesus selalu ada solusi. Biarlah itu menjadi keyakinan bagi kami dan biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua pada pagi hari ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.